Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali. Gimana kabarnya kawan-kawan? Pejuang skripsi ataupun yang lagi menyelesaikan metode penelitian ya, kuliah metode penelitian, tetap semangat. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu senyum bahagia. Balik lagi di channel Asnan Y, rubrik KTP-ku, kupas tuntas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kali ini kita akan bahas tentang penelitian kuantitatif yang model deskriptif dan juga anti korelasional ya. Oke, ini yang pertama. Ketika kita punya atau kawan-kawan punya judulnya seperti ini, yaitu hubungan antara minat bla 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 ya dengan hasil bla bla bla, ini misalnya minat belajar dengan hasil belajar katakanlah itu, atau hubungan antara apa dan apa untuk yang non kependidikan ya, sama aja intinya, ini tinggal diganti saja ini variabel bebasnya, yang bebasnya ya. Kemudian variabel terikatnya itu hasilnya itu terikat ya, OY-nya ya. Itu silahkan teman-teman bisa ganti dengan judul dan juga konsentrasi teman-teman di jurusannya masing-masing ya. Ini adalah penelitian korelasional ya, yaitu penelitian yang berguna untuk mengetahui ada tidaknya hubungan ya. Kalau hubungan orang ketiga biasanya itu di TV-TV saja kan, tapi kalau ini adalah di penelitiannya. Jadi untuk mengetahui ada tidaknya hubungan, maka nanti di bab 3 kawan-kawan itu jenisnya adalah penelitian korelasional. Oke ya, jangan tanya lagi, pokoknya kalau ada hubungan itu berarti nanti korelasional. Tuh. Kemudian selanjutnya kita nggak usah bingung-bingung lagi, karena ini kuantitatif maka harus mau nggak mau menghitung ya. Nanti kawan-kawan kalau kesulitan bisa bimbingan dengan saya gratis. Ini kita ubah dulu ya, lebih mencolok gitu ya. Pengujiannya adalah nanti intinya teman-teman dengan korelasi product moment atau KPM ya. Ya, karena namanya korelasi berarti diuji dengan korelasi product moment. Kemudian instrumen penelitiannya kita gunakan karena di sini itu minat, berarti di situ ada instrumen minat yaitu berupa angket. Kemudian karena di sini hasil, maka di sini adalah instrumennya adalah tes ya, instrumen tes nantinya. Kemudian teknik atau metode pengumpulan datanya bagaimana ya, karena di sini minat berarti ya dengan ambil angket ya, yaitu pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner atau pengambilan angket. Kemudian dan juga dokumentasi, kan hasil belajar nanti biasanya itu didokumentasikan berupa arsip dan seterusnya ya. Jangan salah ya, jangan kebalik-balik kayak gini nih, sudah saya susunkan rapi nih. Kemudian begini langkah selanjutnya. Nah ini yang penting perlu teman-teman pahami. Setelah kawan-kawan itu membuat instrumen, tentunya ya membuat instrumen penelitian yaitu berupa angket dan juga tes gitu ya, maka langkah selanjutnya adalah harus diuji coba dulu itu ya. Uji coba dulu, misalnya angket di sini, maka nanti harus diuji. Satu uji yang harus dilakukan apa? Ada uji validitas, yaitu uji validitas instrumen. Di sini nanti kan begini, kan tadi sudah kalian susun nih, misalnya kalian mau ambil ini, sudah disusun angketnya, kemudian kalian nilaikan itu ke ahli ya, ke dosen. Jangan ke dosen pembimbing, pasti bagus nanti, tapi ke dosen yang lain ya, yang expert begitu. Kemudian kalau sudah itu validitas konstruk ya. Kalau validitas isi atau konten validity, nah itu tadi yang sudah dinilai oleh pendapat ahli itu kemudian kalian uji cobakan ya. Ya, nanti sampelnya dihitung ya.
Ya, dihitung dengan hasil uji coba nanti, dihitung dengan korelasi product moment. Nah, nanti akan kelihatan di situ mana yang instrumen yang valid, ya. Misalnya angket itu kan berisi daftar pernyataan begitu ya. Nah, maka pernyataan mana yang valid dan pernyataan mana yang tidak valid. Nah, kalau yang tidak valid nanti itu buang saja, dianggap gugur gitu ya. Kemudian selain validitas instrumen juga nanti kalian harus menguji reliabilitasnya ya dengan Alpha Cronbach. Di sini juga sudah ada video-video saya di KTP-ku. Nanti silahkan teman-teman cek di playlistnya. Nah itu ya, itu untuk uji coba dulu. Jadi setelah kalian buat instrumen, saya tegaskan lagi, terus kalian nilaikan ke dosen yang lain yang expert begitu ya, itu validitas kontrak. Kemudian nanti diuji coba ya. Kemudian hasil uji coba dihitung, kemudian yang nggak valid dibuang, kemudian diuji juga reliabilitasnya atau keajikannya. Selanjutnya nanti sebentar. Selanjutnya teknik analisis data itu nanti yang pertama yang kalau sudah sudah dihitung ya, sudah diuji coba instrumen, maka nanti kawan-kawan untuk analisis datanya itu yang pertama analisis statistik deskriptif ya. Ini ngitung kayak rata-rata hitungnya berapa sampai kesimpangan bakunya berapa gitu ya. Itu biasanya lebih bagus itu ada. Kemudian setelah statistik deskriptifnya dilakukan, maka selanjutnya adalah uji persyaratan ya, ini kurang persyaratan analisis, yaitu di sini uji normalitas ya. Bisa kawan-kawan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, nanti bisa pakai SPSS, nanti saya bantu. Dan juga uji linearitas, karena di sini tadi kan judulnya adalah hubungan ya. Berarti untuk mengetahui ada tidaknya hubungan harus diuji. Uji prasyaratnya adalah uji linearitas. Selanjutnya kalau sudah persyaratannya itu dipenuhi, maka selanjutnya adalah uji hipotesis. Nah ini balik lagi pakai analisis korelasi produk moment atau R kecil, baru nanti bisa disimpulkan ada tidaknya begitu ya. Itu kawan-kawan untuk yang korelasional ya, semoga bisa dipahami. Lanjut kita ke yang deskriptif, yang kuantitatif ya. Nah sebenarnya kuantitatif itu ada dua, yaitu non eksperimen dan juga eksperimen. Ini yang non eksperimen dulu. Jadi non eksperimen itu adalah tanpa perlakuan ya kawan-kawan ya, tanpa perlakuan. Jadi ini tanpa perlakuan ya, tanpa treatment. Jadi cuma misalnya contohnya di sini adalah pengaruh minat terhadap prestasi bla bla bla. Intinya cuma ambil angket dan juga ambil dokumentasi begitu, tanpa perlakuan non eksperimen. Jadi ini penelitian kuantitatif begitu ya jenisnya. Kemudian berdasarkan analisisnya itu adalah deskriptif ya. Atau nanti bisa ke yang inferensial ya, karena ini sampai ke penyimpulan ya, ke penyimpulan. Jadi boleh nanti di deskriptif kuantitatif saja, boleh sampai inferensial karena itu menyimpulkan ya. Tapi ini lebih bagus sampai ke inferensial sini. Kemudian instrumennya kalau melihat ini berarti kan ada pedoman observasi ya. Kenapa kok perlu pedoman observasi padahal cuma minat gitu ya? Karena kan minat itu minat kan kalau kita tahu kayak ketertarikan terhadap sesuatu, rasa ingin tahu dan seterusnya ya, itu kan bisa muncul dari kelihatan dari sikap ya, dengan tingkah laku. Nah itu perlu diamati gitu. Selain dengan wawancara tentunya ya, wawancara cross check sama angket tentunya ya. Kemudian ini kurang satu ya, ini ditambah lagi, sorry kawan-kawan, ini ditambah untuk mengukur prestasi tadi adalah dengan tes ya, nah, tes. Jadi satu lagi tes.
Kemudian untuk teknik pengumpulan data, berarti kan nanti observasi. Ini hati-hati ya kawan-kawan, kalau ini adalah ada pedoman observasi atau bisa disebut lembar observasi ya. Instrumennya itu lembarnya atau pedomannya, tapi kalau tekniknya adalah observasi aja, jangan kebalik-balik. Kalau wawancara berarti instrumennya adalah pedoman wawancara. Kalau kuesioner, angket ya angket, kemudian dokumentasi itu tadi tes, begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana untuk analisis data. Nah, ini kan nanti ya, selalu ya kalau ada kata pengaruh begitu kan, atau ada kata hubungan itu sebenarnya ada hipotesisnya. Jadi misalnya H0-nya adalah tidak ada pengaruh, H-nya ada pengaruh gitu ya. Berarti nanti bisa pakai analisis datanya pakai regresi linear saja, yaitu teknik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara satu variabel terhadap satu variabel yang lain. Jadi maksudnya apa? Satu variabel yang di sini ini adalah variabel yang bebas di sini ya, yang independen. Sedangkan terhadap satu variabel di sini adalah variabel yang dependen atau terikat, begitu ya. Kemudian bisa dipakai dengan bantuan SPSS. Itu untuk yang non eksperimen ya kawan-kawan. Nah, ini cocok untuk yang saat pandemi tidak mau repot, tetapi biasanya dosen nggak terlalu senang ini karena ini terlalu simple ya, mungkin dikira, padahal ini juga ribet juga. Selanjutnya kuantitatif itu ada satunya lagi, yaitu eksperimen. Ada treatment di sini ya, ada perlakuan di sini ya. Contohnya adalah pengaruh model pembelajaran blended learning begitu ya, terhadap hasil belajar kan, kayak gitu tuh ya, terhadap hasil belajar di kelas apa begitu. Intinya adalah di sini ada treatment, ada perlakuan ya, perlakuan ya, ada perlakuan, berarti di sini ada kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Nah, berarti nanti di bab 3 nyusunnya adalah metode eksperimen. Metodenya apa? Eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Nah, kalau kuasi eksperimen berarti kita harus menentukan juga desain penelitiannya apa. Oh, di sini kita pakai yang non ekuivalen kontrol grup desain. Artinya di sini tanpa keacakan begitu ya. Berarti nanti kita kelompokkan anunya dengan klaster tekniknya. Kemudian ini mirip pretest, post-test, kontrol grup desain ya. Cuma kalau di non ekuivalen tadi tanpa ini ya, keacakan. Kalau pretest, post-test kan ini sebaliknya. Kalau yang non ekuivalen kan seperti ini contohnya. Apa namanya nih? Ini modelnya seperti ini. Jadi ada E, ada K, ada O atau 01, ada X ya, kayak gini. E itu kelas eksperimen yang kita kasih treatment ya, yang dikasih treatment. Kemudian K itu adalah kelas kontrol, kita yang tidak dikasih treatment blended learning tadi. Kemudian O1 itu adalah tes awal atau pretest sebelum proses belajar dengan blended learning. Berarti O2-nya itu adalah tes akhirnya ya setelah blended learning. Jadi ini X1, kemudian di sini X2 ya. X1 itu adalah pemberian blended learning, kemudian O3 itu adalah kalau di sini di kelas kontrol berarti tes awal ya, sebelum pakai metode konvensional ya. Ya, yang satunya dengan blended learning, yang satunya kelasnya itu dengan metode ya biasa aja ya, kayak guru ngajar biasanya, yaitu konvensional pakai ceramah atau apa. Intinya bukan ada perlakuan khusus, ada blended learning. Kemudian O4 adalah tes akhir ya. Nah, itu modelnya. Kemudian teknik ambil sampelnya tadi saya bilang cluster sampling ya, kita ambil kelompok. Jadi disaring nih dari kelas-kelas ini, terus disaring lagi, ditentukan mana kelompok yang akan menjadi kelas eksperimen dan kontrol.
Kemudian instrumen penelitiannya ada lembar observasi aktivitas guru, karena ini kan nanti mau melihat yang ini ya, melihat yang blended learning itu keterlaksanaannya seperti apa, kemudian yang konvensional itu seperti apa, dan juga di sini karena ada terhadap hasil, berarti nanti tes hasil belajar. Teknik pengumpulan datanya jelas dengan observasi, pengamatan kan, wawancara. Nah ini boleh pakai tambahkan di pedoman wawancara ya, tergantung keperluan saja sebenarnya. Sama dokumentasi yang jelas, ini nggak boleh luput ya hasil belajarnya. Kemudian setelah itu kita akan uji coba instrumen, karena ini tadi perlu diuji validitasnya lagi dengan product moment ya. Validitas empirisnya itu dengan korelasi biserial ya. Tesnya ini ya kawan-kawan, tesnya ini untuk uji coba tesnya. Kemudian reliabilitas ya, sorry ini tipe reliabilitasnya juga diukur. Kemudian tingkat kesukaran soal, kesukaran dan juga daya bedanya juga diukur. Nah untuk yang teknik analisis datanya, nah ini perlu diingat, dibedakan. Kalau yang hubungan tadi linearitas, kalau ini normalitas dan homogenitas saja. Kemudian nanti untuk uji gain, hipotesisnya ya, karena pasti ada hipotesis H0-nya itu tidak ada pengaruh, kemudian HA-nya adalah ada pengaruh, berarti pakai uji begitu ya kawan-kawan. Semoga ini runtut dan bisa dipahami tentang kuantitatif ya, yaitu yang korelasional dan juga kuantitatif itu sendiri, eksperimen dan non eksperimen. Semoga bermanfaat, tetap semangat berjuang skripsi sampai akhir harus selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.